Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada surah Al-Baqarah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Al-ayah. Jadi Al-Baqarah ayat 106 ini sabab nuzulnya adalah walamma ta'anal kuffar. Walamma ta'anal kuffar fi naskhi. Jadi ketika orang-orang kafir itu mengkritik atau mencemooh terkait dengan beberapa ayat yang dinasakh. Kan dalam Al-Qur'an ada nasikh mansukh Ada nasikh mansukh. Jadi ayat yang dihapus atau diganti gitu. Mereka mengkritik itu. Wa qalu, kata mereka, kata orang-orang kafir itu, Inna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad itu ya'muru ashabahu. Kadang dia menyuruh sahabat-sahabat itu untuk melakukan sesuatu al-yaum, di satu hari. Bi amrin, dengan sebuah perintah, wa yanha anhu, tetapi di sisi yang lain kemudian dia larang gitu ya. Di sisi lain kemudian dilarang. Maksudnya gini, kan ada ayat yang pertama turun nyuruh, tapi kemudian turun ayat selanjutnya yang justru melarang. Itu. Jadi ketika ada ayat seperti ini, model seperti ini, dia ternyata orang-orang kafir itu juga perhatian gitu ya, mencermati gitu ya. Meskipun tidak suka tetapi juga kepo gitu maksudnya. Jadi walamma ta'anal kuffar fin naskhi wa qalu inna Muhammadan ya'muru ashabahu al-yawma bi amrin wa yanha anhu ghadan nazala, kemudian turun ayat ini gitu ya. Ini kebetulan ayat ada asbabun nuzulnya. Jadi nanti kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu tidak semua ayat punya asbabun nuzul. Tidak semua ayat punya asbabun nuzul. Misal Iqra, surah pertama turun itu tidak ada, Pak, sebab nuzulnya tidak ada. Jadi ada sebab nuzul ibtidaiyan, ada yang memang sebab nuzul seperti yang barusan itu ya. Jadi untuk menegaskan bahwa garis besarnya dalam Al-Qur'an itu ya ada yang punya sabab nuzul, ada yang tidak gitu ya. Ada yang ibtidai, ada peristiwa seperti ini. Nah, kembali ke ayat 106, ma nansakh min ayatin. Ma nansakh min ayatin. Ini ma-nya masyartiyah. Jika kami nasakh atau kami ganti min ayatin, dari satu ayat, kalaupun toh itu ada pergantian ayat, maksudnya begitu, min ayatin au nunsiha atau kami akhirkan. Jadi kata nansakh ini ada yang membaca nunsikh qiraatnya ya. Jadi ini bisa dibaca nansakh atau nunsikh atau nansa. Maknanya hampir sama ya, hampir melengkapi. Intinya ketika ada satu ayat yang dinasakh,
Jawabnya ma syartiyah atau yang diakhirkan. Allah katakan na'ti, maka kami akan ganti. Nasikh mansuh itu posisinya adalah akan Allah ganti bi khairin, dengan yang lebih baik. Ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Maka kami akan ganti ayat itu dengan yang lebih baik, aw mithliha, atau yang sepadan. Contohnya gini. Ketika Bapak lihat di Al-Baqarah 144. Ya. Ini kan cerita tentang perpindahan kiblat ya. Dulu umat Islam itu sholat ngadepnya ke Masjidil Aqsa, kan gitu. Ke Masjidil Aqsa. Nah, ketika umat Islam itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, jadi orang-orang Yahudi itu senang, Pak. Nah, ini satu sama sebenarnya sama kita ini, cuman malu-malu doang kan gitu. Ya, Muhammad ini hanya malu-malu kucing saja. Sholatnya juga ngadepnya sama dengan kiblat kita. Karena umat-umat terdahulu ya mengarahnya ke sana, ke Baitul Maqdis. Nah, di Al-Baqarah 144 itu dikatakan Nabi pun sempat gelisah ya. Dan setiap habis sholat itu berharap kali Allah berkenan memindah. Nah gitu, memindah. Jadi pertama kali sholat ya itu ngadepnya ke Baitul Maqdis. Kalau Bapak pernah ke Madinah, di Masjid Kuba itu ya, atau Masjid Qiblatain itu ya, yang dua kiblat itu ya di situ. Dalam satu riwayat salat asar ya, kemudian turun wahyu bahwa kiblatnya dipindah, digeser, yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian kembali ke Ka'bah. Nah, itu ceritanya sama, itu namanya nasikh mansukh ya. Jadi yang awal itu dinasakh dengan yang setelahnya, berikutnya. Ini khairun minha, bi khairin minha. Na'ti bi khairin minha au mithliha. Nah, ketika ada nasikh dan mansukh ini, Allah tegaskan dalam ayat 106, alam ta'lam. Ya. Alam ta'lam, apakah kamu tidak faham atau kamu tidak mengerti annallaha, sesungguhnya Allah itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Artinya termasuk menasakh dan mengganti itu ya hak prerogatifnya Allah. Tidak ada masalah, maksudnya gitu. Jadi jangan kemudian itu dianggap masalah, itu masalah buat lo kan gitu kira-kira. Tapi tidak jadi masalah buat Allah. Karena di ayat ini Allah tegaskan annallaha ala kulli syai'in qadir. Ai wa minhu an-nasakh wat tabdil. Ya. Jadi di antara kekuasaan Allah dalam hal ini adalah Allah nasakh dan Allah ganti kan gitu. Allah nasakh atau Allah ganti. Maka dalam kajian ulumul Quran ada namanya nasikh mansukh. Ayat ini dinasakh dengan ini ya, dan seterusnya. Pasti nasikh mansukh juga klausulnya banyak ya. Ada ayat yang dinasakh hukumnya saja. Ada yang dinasakh bacaannya saja. Ada yang dinasakh dua-duanya. Ini nanti kajiannya di ulumul Quran. Tapi poinnya adalah ketika ada pergantian, ada sesuatu perintah yang kemudian diganti, seperti tadi kiblat tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian dipindah ke Masjidil Haram, kemudian yang hanya dinasakh hukumnya, misalkan seperti tadinya ahli waris itu boleh nerima wasiat, Pak. Ya, tapi kemudian ada riwayat, ada hadis ya yang menasakh bahwa untuk ahli waris tidak bisa dapat wasiat. Jadi bacaannya ada, hukumnya sudah tidak berlaku. Itu contoh lainnya. Jadi sekali lagi kalau ada nasikh mansukh itu justru menegaskan, maka di sini dikatakan bahwa istifham ya, pertanyaan di sini adalah untuk litakrir, untuk menegaskan. Negasin apa? Negesin bahwa Allah itu kuasa untuk mengganti. Allah itu kuasa untuk mengganti sebuah hukum ya, menjadi tentu dengan tadi ya, jawabannya adalah dengan hukum yang lebih baik atau yang sepadan. Jadi bukan dengan yang lebih jelek ya, bukan yang lebih jelek. Jadi ini sekali lagi sebagai jawaban terkait dengan tudingan orang kafir bahwa Nabi Muhammad itu tidak jelas, hari ini nyuruh besok ngelarang. Ya, hari ini menyuruh, besok melarang. Tapi sekali lagi bentuk perubahan itu
sudah barang tentu, sudah berdasarkan wahyu ya, wahyu. Makanya ayat mengkonfirmasi dalam hal ini ya, membela ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan karena kehendak pribadinya, tetapi murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keterangan yang lain, adanya nasikh mansuh ini juga untuk memudahkan, disuhulah ya, walit taisir ya. Jadi bukan untuk memberatkan. Jadi nanti bisa dicermati ya, kalau misalkan kita ingin melihat sebenarnya kenapa sih ini kemudian kok diganti gitu ya. Kenapa tidak pakai hukum yang awal? Ya sekali lagi untuk memudahkan saja. Ya, lebih banyak untuk memudahkan, bukan untuk memberat-beratkan. Ini ayat 106-nya ya. Kemudian lanjut ayat ke 107 ya. Lagi-lagi Allah kemudian bertanya, istifham. Ini li takrir lagi ya. Alam ta'lam, apakah kamu tidak mengetahui? Kalau dalam tafsir Nawawi, ini ayat ini yang alam ta'lam ini, wa hadza tanbihun, sebagai bentuk peringatan ya, penegasan lin nabi wa ghairi, dan selainnya, ala qudratihi ta'ala. Jadi sekali lagi sama dengan keterangan yang awal. Jadi ayat alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, bagi nabi ini penegasan, bagi yang lain peringatan ya, peringatan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk diantaranya dalam mengganti sebuah ayat. Tapi sekali lagi itu adalah prerogatifnya Allah. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Apakah kalian tidak tahu? Apakah Anda tidak tahu bahwa Allah lah baginya mulkus samawati wal ard, ya, kerajaan langit dan bumi, ya. Wa ma lakum min dunillah. Ini juga penegasan. Wa ma lakum, dan tidaklah ada bagi kalian. Dalam tafsirnya ada yang menerjemahkan, memahami lakum, kalian ini adalah al-Yahud. Karena memang yang sengit ya, hasudnya itu di masa turunnya Al-Qur'an dalam konteks di Madinah itu lebih banyak ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Wa ma lakum min dunillah. Jadi bagi kalian ya ma'syarul Yahud, min dunillah, selain kepada Allah, min waliyin. Kalaupun toh itu ada teman dekat, wali, aulia, teman setia, Pak. Dalam ini nggak bisa dipakai pemimpin. Min waliyin ay qaribin, ya, dari teman dekat kalian, yanfa'ukum, yang bisa memberikan pembelaan atau bermanfaat buat kalian, wala nasirin, dan yang menolong terhadap azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sekali lagi penegasan Allah ya, terkait dengan tudingan orang Yahudi atas ya diri Rasulullah, kaitannya dengan kitab suci ya, kaitannya dengan Al-Qur'an. Yang tadi di awal disebutkan bahwa mereka mengkritik kaitannya kenapa ayat kemudian sering berubah-ubah gitu ya. Min waliyin wala nasir. Jadi sekali lagi bagi orang Yahudi itu tidak akan ada yang bisa menolong teman, apakah itu teman dekat atau yang lainnya ya, yang bisa menolong dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini juga sama. Ayat yang ke-107 ini diriwayatkan walamma qalatil yahud, disebutkan bahwa ketika orang Yahudi itu berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, i'tina bikitabin minas sama jumlatan kama ata Musa bit-Taurah. Ya, gitu. Ini untuk ayat selanjutnya ya. Jadi yang pertama tadi untuk memberikan penegasan terkait kritik yang di 106. Nah, yang bawah nanti yang 108 ini yang orang Yahudi berkata ke Nabi Muhammad kaitannya dengan mereka meminta, "I'tina, bisa enggak kamu datangkan kepada kami bikitabin, dengan satu kitab?" Karena Al-Qur'an kan turunnya berangsur-angsur. Ya. Jadi ketika sudah dijawab, kemudian muncul lagi yang lain, Pak Isa. Jadi banyak akalnya dia ini. Ceritanya gitu ya. Jadi banyak akalnya. Ketika modusnya sudah ketahuan, dia ganti.
oper pakai pertanyaan yang lain. Nah, maka di ayat 108 ini sebab nuzulnya adalah ya tadi yang kita bacakan, wahai Muhammad, datangkan pada kami bi kitabin, dengan satu kitab, satu bundel kitab. Jangan apa? Serpihan-serpihan begitulah. Maksudnya gitu dia. Orang Yahudi itu pengennya, ya Muhammad i'tina bi kitabin minas sama. Datangkan kepada kami satu kitab dari langit, jumlatan, satu bundel saja. Jadi jangan hari ini surat ini, besok surat itu, berangsur-angsur. Kama ata Musa, kata dia. Seperti halnya Nabi Musa mendapatkan Taurat dari Allah. Ya, dari Allah. Jadi Nabi Musa itu bentuknya bukan seperti Al-Quran turunnya ya. Jadi sekali tempo lah, kira-kira gitu. Jadi ini yang disampaikan oleh orang Yahudi kepada Nabi Muhammad. Ini yang menjadi sebab turunnya yang ayat Al-Baqarah 108 ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ya, min qabl. Jadi sekali lagi, karena orang Yahudi di waktu itu hidup di zaman Nabi Muhammad, maka sebenarnya statusnya sudah beralih, Pak, dari umatnya Nabi Musa ke Nabi Muhammad. Tapi sekali lagi karena sudah ada literasi sebelumnya, maka biasa nih kalau kita belajar, kalau masih membawa materi yang lalu, tidak bisa unlearning gitu, biasanya akan lebih banyak menyanggah daripada kita nerima gitu ya. Walaupun tidak semuanya begitu. Nah, ini kaitannya dengan orang Yahudi itu persis seperti yang digambarkan pada keterangan sebelum-sebelumnya. Jadi lebih banyak sanggahannya dibandingkan penerimaannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, Mbak Jisa? Ada? Belum? Belum ada, lanjut dulu ya. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Ay aturiduna. Apakah kalian menginginkan an tas'alu rasulakum? Ya, kalian meminta kepada rasul kalian. Ay ar-rasulu alladhi ja'akum, maksudnya Nabi Muhammad, kama su'ila Musa min qabl. Ay sa'alahu bani Israel, ya. Kama su'ila Musa di sini maknanya seperti halnya Bani Israel meminta kepada Musa, Nabi Musa. Kita tahu dalam penjelasan ayat-ayat sebelumnya banyak sekali ya permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Satu di antaranya adalah ru'yatur rabbi. Jadi pengen melihat Allah langsung, jahrotan yang tempo hari disambar geledek gitu ya. Kama su'ila Musa min qabl. Jadi apa yang disampaikan oleh ahlul kitab, orang Yahudi di Madinah waktu itu, yang meminta kepada Nabi, bisa enggak kalau misalkan kamu datangkan kepada kami sebagaimana Musa itu mendapatkan Taurat, Al-Quran juga begitu gitu ya. Ini banyak ayatnya, Pak ya. Selain di sini nanti kita bisa melihat ada ayat wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ini kaitannya dengan kenapa Al-Quran turunnya berangsur-angsur. Jadi Al-Quran tidak turun satu gepok ya, tetapi berangsur-angsur. Itu dalam ayat yang lain keterangannya adalah untuk meneguhkan ya, meneguhkan hati Rasulullah. Sama bagi kita. Belajar dengan sekali tempo selesai 30 juz, dengan belajar sesuap demi sesuap, seayat demi ayat, sesurah demi sesurah, itu dampaknya berbeda. Ya, akan lebih mengakar ketika bertahap, gitu ya. Tapi kalau sehari selesai 30 juz, baca misalkan, itu nggak ada bekasnya biasanya, nggak ada bekasnya. Jadi sama ya. Jadi jawabannya, selain itu ketentuan Allah, Allah sendiri menjawab, wa kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Nah, kaitannya dengan 108, kama su'ila Musa min qabl, ya. Itu sudah menjadi
ketetapan Allah ya. Ketetapan Allah bahwa yang demikian itu ya untuk meneguhkan ya, untuk meneguhkan. Jadi supaya Al-Qur'an itu betul-betul bisa landing ya, bisa difahami dengan baik karena turunnya bertahap. Sama, orang belajar pun juga harus bertahap. Tidak bisa sekali tempo kemudian selesai. Sama nanti dengan orang yang belajar instan dan orang yang belajar bertahun-tahun itu hasilnya juga berbeda. Ya, berbeda. Nah, masih di ayat 108 ya, kalau memang permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Orang Yahudi mintanya sekali tempo. Ya, kenapa tidak demikian? Sekali lagi ini juga modus ya. Sekali lagi ini juga modus. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Ya. Kalau memang dengan alasan itu lantas yang tadinya beriman lantas kembali murtad, ya. Allah katakan faqad dhalla sawa'as sabil. Ya. Maka orang yang seperti ini sungguh telah tersesat di seburuk-buruknya jalan. Seburuk-buruknya jalan. Jadi sudah benar kemudian dia keluar dari jalur yang benar. Maka dikatakan siapapun ya, karena ini ayat berlaku untuk semua ya, tidak hanya orang yang penyembah berhala, orang Yahudi pun nanti banyak sekali yang kemudian beriman ya. Banyak yang kemudian beriman walaupun tidak sedikit yang juga tidak mau menerima risalah. Ya. Maka ditegaskan di ayat 108 wa may yatabaddalil kufra bil iman, siapapun yang mengganti ya iman dengan kekufuran faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah tersesat dari seburuk-buruknya jalan. Jalannya sudah buruk, tersesat lagi kan gitu. Jalannya sudah buruk, tersesat ya. Nah, itu sampai pada ayat ke 108. Jadi rangkaian dari 106, kemudian 107 dan 108 ini masih berbicara tentang respon ahlul kitab, dalam hal ini orang Yahudi ya, kaitannya dengan Al-Quran yang tadi ada nasakh, kemudian kaitannya dengan permohonan barangkali Nabi bisa meminta kepada Allah sebagaimana Musa agar diberikan kitab dengan sekali turun ya, tanpa berangsur-angsur. Intinya itu semua ingin mempertanyakan dan seringnya tidak untuk mencari hidayah, tetapi ya ingin mencari-cari saja, mencari-cari sensasi, yang itu bisa kita katakan demikian. Lantas ada yang kemudian beriman dan ada juga yang bahkan sudah beriman kembali kufur dan seterusnya. Ini yang kemudian diabadikan di rangkaian surat 106 sampai 107 ya. 107. Kemudian kita lanjutkan di ayat 109-nya. 109-nya. Wadda katsirun min ahlil kitab. Ini cerita lagi ya. Allah tegaskan banyak sekali ya. Wadda katsirun min ahlil kitab. Jadi orang-orang dari kalangan ahlul kitab, min ahbaril yahud. Di sini disebutkan ya, tokoh-tokohnya ada Ka'ab ibnul Ashraf, wa Huyai bin Akhtab, wa Abu Yasir bin Akhtab. Ya. Jadi mereka masih berusaha untuk mengembalikan saudara mereka, sesama Yahudi maksudnya, yang tadinya Yahudi kemudian beriman, gitu ya. Dia bujuk lagi agar mau kembali ke agama yang sebelumnya. Wadda katsirun min ahlil kitab. Apa yang mereka harapkan? Tokoh-tokoh dari ahlul kitab, dari kalangan Yahudi ini, lau yaruddunakum. Dia berharap bahwa orang-orang yang sudah masuk Islam ini mau keluar dari Islam, balik ke agama Yahudi. Misalkan Ammar, di sini disebutkan ya. Ada Ammar, ada Hudzaifah, ada Mu'ad bin Jabal. Jadi kalau ngelihat ini berarti sebelumnya dari kalangan Yahudi. Ya, ya Ammar, wa ya Hudzaifah, wa ya Mu'ad ibn Jabal. Jadi ini yang disebutkan. Mim ba'di imanikum, setelah mereka beriman, setelah kalian beriman bi Muhammadin wal Quran.
Jadi keimanan itu dua di waktu itu ya. Ya beriman kepada Nabi itu ya satu paket dengan beriman dengan Al-Quran. Jadi tidak bisa hanya iman kepada Rasulullah kemudian Al-Qurannya ditolak. Ya, apa yang diharapkan kufaran? Jadi kembali lagi untuk menjadi orang-orang yang kufar, kafir. Aitamanna katsirun minal yahud ayyasirukum min ba'di imanikum murtaddina. Ya. Jadi mereka berharap agar yang tadinya sudah beriman, orang-orang yang sudah beriman itu bisa kembali kufur, ya, bisa kembali kufur. Nah, dalam satu riwayat sebutkan misalkan tokoh-tokohnya ada Fanhas bin Azura, Zaid bin Abi Qais dan beberapa kelompok minal Yahud. Qalu li Hudzaifah, mereka mendatangi Hudzaifah. Dan Ammar setelah perang Uhud ya, setelah perang Uhud. Kita tahu perang Uhud kan kalah kita, Pak ya. Karena tidak mengikuti instruksi dari Nabi, nah gitu. Jadi strateginya dilanggar dan perang Uhud itu ya apa namanya? Kebalikan dari perang Badar ya. Kalau perang Badar menang, perang Uhud itu kita kocar-kacir itu. Nah, mereka datang ini tuh Hudzaifah, Ammar ya. Hudzaifah dan Ammar setelah perang Uhud. Nah, pas waktunya timingnya pas nih. Alam tarau ma asabakum. Kamu lihat enggak apa yang terjadi kemarin? Kata orang Yahudi itu. Walau kuntum 'alal haqq ma hazamtum ya. Andaikan memang kamu itu berada di jalan yang benar, pasti menang kan itu. Kamu tidak akan kocar-kacir. Kamu kocar-kacir berarti kamu kalah. Salah gitu ya. Jadi mereka mengatakan begitu. Oleh karenanya farji'u ila dinina. Kembalilah ke agama kita. Nah, jadi modus seperti itu dari dulu, Pak ya. Orang seperti itu dari dulu. Farji'u ila dinina. Fa huwa khairul lakum. Ini agama lebih baik loh. Wa afdalu. Ya. Wa nahnu ahda minkum sabila. Kami akan menunjukkan jalan kepada kalian. Ya gitu ya. Apa yang jawaban tadi, jawaban beberapa sahabat itu? Ya. Ada yang menjawab begini. Fa inni qad ahadtullah ta'ala. Ketahuilah wahai orang Yahudi gitu ya, yang datang kepada beliau itu dikatakan bahwa sesungguhnya aku telah berjanji anni la akfuru bi Muhammadin. Aku tidak akan pernah kufur, tidak akan pernah ingkar lagi kepada Muhammad ya. Ma'ishtu, selama aku hidup. Ya. Selama aku hidup. Ada juga Hudzaifah itu jawabannya amma ana, kata Hudzaifah, amma ana adapun saya faqad raditu billahi rabb. Aku sudah ridha bahwa Allah itu menjadi Tuhanku. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bil qur'ani imamah, dan Al-Qur'an sebagai imam, wa bil ka'bati kiblatan, dan Ka'bah sebagai kiblatku, wa bil mu'minina ikhwana ya. Dan terhadap orang-orang beriman sebagai saudara-saudaraku. Ya. Ini jawaban tegas ya sahabat yang tadi ya, yang didatengin tokoh-tokoh Yahudi agar masuk kembali ke agama Yahudi. Nah, kemudian merasa tidak berhasil, Hudzaifah dan Ammar tadi datang setelah selesai menghadapi orang Yahudi tadi, datang ke Nabi, summa ataya Rasulullah wa akhbarahu bidzalika. Kemudian beliau menceritakan itu ke Rasulullah. Jawaban Nabi adalah asabtuma khairan wa aflahtuma ya. Wa aflahtuma. Kalian sudah benar ya. Kalian sudah benar dan sudah beruntung dengan apa yang kalian pilih. Kemudian turunlah ayat fanazalat hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq ya. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi ini sekali lagi rangkaian kisah ya yang dialami oleh para sahabat yang berasal dari kalangan ahlul kitab, Jadi setelah mereka tidak berhasil untuk mendebat Rasulullah, kemudian dia cari jalan lain agar orang-orang yang sudah beriman ya, kalau memungkinkan, kalau bisa
dikeluarkan lagi dari Islam dengan berbagai macam argumentasi seperti tadi ya, kekalahan perang Uhud dan yang lain, itu jadikan dalil kalau memang itu kebenaran harusnya menang kan gitu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ada namanya sunnatullah yang itu ya, yang benar pun bisa kalah gitu ya. Tinggal bagaimana kita untuk mengupayakan itu ya. Jadi tidak selalu kalau benar itu menang terus kan gitu Pak. Jadi sunnatullahnya ya kadang di atas, kadang di bawah, itu ya biasa saja. Jadi tidak ada kaitan dengan seperti itu. Sama dengan begini, ada orang yang beranggapan bahwa ketika dia beriman kepada Allah, masalahnya akan selesai, gitu ya. Ada kemudian memiliki persepsi bahwa setelah harusnya ketika orang beriman itu masalah tidak semakin banyak atau tidak ada. Ini sama juga. Sudah diklarifikasi dalam ayat sampai kemudian turun ayat ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Itu di surah Al-Ankabut ya. Apakah orang-orang itu menyangka bahwa setelah mereka beriman kepada Allah kemudian mereka tidak diuji? Kan gitu. Jawabannya kan tidak. Jadi beriman itu bukan tiket kita bebas dari ujian Allah. Tidak ada kaitannya. Mau beriman mau tidak, selama orang hidup pasti ada ujiannya. Itu sudah keniscayaan. Jadi tidak ada kaitan kalau beriman itu kemudian aman semua. Ya gitu. Dalam konteks tadi ya ujian kehidupan. Tetapi dalam hal keyakinan, spiritualitas dan yang lain tentu akan berbeda. Antara yang beriman dan tidak itu pasti berbeda. Ya, itu hal yang lain. Maka kembali lagi sebagaimana ayat tadi yang kita baca. Kaitannya dengan ahlul kitab yang mencoba membujuk beberapa sahabat yang sudah mantap memeluk Islam dengan berargumen kekalahan perang Uhud, ya ditolak oleh para sahabat yang sudah menegaskan bahwa dia tidak akan kembali ingkar, sama seperti penegasan di Al-Baqarah 108 tadi. Mungkin itu ya penjelasan dari ayat 109 ya. Dan ini belum selesai ya. Ya, belum selesai ini. Nah, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi apa yang dibujukkan tadi karena keirian saja. Mereka iri. Min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Jadi yang sudah menerima kebenaran itu tetap diiriin gitu ya. Karena dari awal memang orang Yahudi itu bawaannya iri. Maka kalau terjadi seperti itu, sikapnya ya, sikap yang harus ditempuh oleh para sahabat tadi yang sudah yakin beriman, yang sudah beriman itu fa'fu ya. Jadi kalau dapat ajakan lagi seperti itu, ya, petunjuk Al-Qur'an adalah fa'fu. Tinggalkan saja. Jadi nggak usah didengerin gitu ya. Fa'fu wasfahu ay a'radu. Jadi berpalinglah, nggak usah ditanggepin gitu ya. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Ya, sampai kemudian Allah memberikan keputusannya. Artinya kita disuruh tawakal, ya ikhtiarnya kan sudah, tidak usah didengerin, tidak usah di komen macam-macamnya, gitu ya. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ini dalam tafsirnya sampai kemudian terjadi peperangan dengan Bani Quraidah. Ya, Bani Quraidah itu suku ya di Madinah dari Alkitab yang memang seringkali bikin ulah juga ya. Nah, kemudian di ayat 19 juga Allah tutup innallaha ala kulli syai'in qadir. Sama dengan ayat sebelumnya, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu ya. Berkuasa atas segala sesuatu. Jadi sekali lagi ini menjadi petunjuk ya bagi para sahabat Nabi yang tadi sudah dijelaskan kaitannya dengan hubungannya dengan Ahlul Kitab yang berusaha membujuknya untuk kembali keluar dari agama Islam. Mungkin itu penjelasan sampai ayat 109. Barangkali ada yang
Diskusikan, silahkan. Ya. Kenapa? Sifat. Sebenarnya begini, Pak. Persoalan bisa tidak berubah atau berubah itu sebenarnya kan eh, relatif juga ya. Relatif juga. Artinya gini, perubahan itu seperti tadi yang ayat yang kita baca, innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Jadi sebenarnya Allah juga menggantungkan pada inisiatif kitanya mau berubah atau tidak gitu loh. Kan tadi kan sudah dijelaskan ya. Ternyata di kalangan Yahudi tidak semuanya juga. Ada yang menerima tuh ada. Tapi yang menolak, yang getol menolak juga banyak. Ya, jadi kalau disimpulkan tidak berubah, enggak juga sebenarnya, Pak. Ada yang mau menerima, ada juga yang menolak. Makanya kan posisi Al-Quran itu kan sebagai hujjah ya, hujjah. Jadi semua yang menolak itu akan diajak diskusi sebenarnya. Ya kayak tadi itu, yang menolak bahwa ada nasikh mansuh, Allah langsung konfirmasi kan gitu. Termasuk nanti bukti ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Itu kan sama. Ya. Hatta ja'athumul bayyinah. Al bayyinah itu kan hujjah. Maksudnya apa? Ya Rasulullah. Kan sudah dijelaskan. Mereka tidak akan beriman sampai ada bukti yang nyata. Tetapi nyatanya sudah ada bukti yang nyata. Ya tetap saja bawaannya keras itu dari dulu gitu. Mungkin yang Bapak lihat karakter ahlul kitabnya ya. Ya memang seperti itu ya. Makanya tadi di ayat 19 hasadan, kata kuncinya di hasud itu, Bang. Jadi sebenarnya mereka tahu, Pak, yang benar itu mereka tahu. Tapi memutar balikkan fakta ya kan ada kepentingan tadi. Banyak hal ya yang menjadi motivasi mereka. Ada yang karena tidak mau status sosialnya. Ada yang begitu. Ada yang memang karena kedengkiannya, ya, kedengkiannya dan yang lain. Seperti kita tahu kan literasinya kan cukup banyak. Yahudi itu cukup banyak, Pak. Jadi jangan dianggap mereka tuh tidak punya pemahaman. Enggak, jadi mereka cukup banyak. Makanya banyak sekali respon Al-Quran ketika berbicara kaitannya dengan orang Yahudi. Agak berbeda dengan orang-orang kafir Mekah gitu ya. Kalau kafir Mekah lebih banyak paling menuduh Nabi itu orang gila, asatirul awwalin. Kenapa? Di Mekah tidak ada literasi, gitu loh. Mereka tidak ada Taurat itu di sana tidak ada. Yang memiliki Taurat ya orang Yahudi, ahlul kitab. Kalau di Madinah ya tadi satu di antaranya Bani Quraidah, itu kan klan-klan Yahudi yang hidup di masa Nabi. Karena mereka juga nomaden, Mbak, di waktu itu ya. Di waktu itu nomaden juga. Jadi kembali lagi persoalan karakter, nah ini memang agak sulit ya. Bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin. Nyatanya tadi juga ada yang beriman, kan gitu. Makanya tugasnya Rasulullah itu hanya fadzakir, menyampaikan. Nabi tidak dipaksa oleh Allah untuk meyakinkan ahlul kitab. Enggak. Mereka terima silahkan, enggak apa-apa. Nabi tidak berdosa. Fadzakir innama anta mudzakir. Karena Nabi hanya penyampai, bukan pemaksa. Gitu ya. Kalau ajak diskusi dijawab semua. Tapi kan ya karakternya begitu. Yang mau, yang enggak gitu ya. Getol menolak. Tapi yang sudah yakin imannya juga tidak kaleng-kaleng, Pak. Seperti tadi kita dengar Hudzaifah. Ini mati kutu ini orang Yahudi yang datang. Ketika dibujuk ya bahwa kekalahan perang Uhud itu karena agamamu salah, jawaban Hudzaifah tegas. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Selesai. Ini jawaban apa? Orang Yahudi udah balik badan itu. Berarti sudah yakin. Artinya bujukannya tidak berhasil. Gitu ya. Makanya Nabi mengapresiasi. Gitu. Itu mungkin Pak Isa. Yang lain? Pak Haji Rahman?
Ada? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, kita lanjutkan ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan ini perintah selanjutnya. Dan tegakkanlah sholat. Jadi kenapa kemudian sholat itu tidak menggunakan kerjakan, tapi menggunakan akar kata qiyam. Aqimu, qiyam, itu memang ya, karena sholat itu pondasi, Pak. As-sholatu imaduddin. Wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Al-wajibataini alaikum ya. Jadi ini kelanjutannya adalah setelah Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk ya meninggalkan, udah nggak usah direspon lah. Orang-orang Yahudi memang begitu gitu ya. Ya kemarin kita katakan angel itu ya mengangel gitu ya. Kalau sudah keras kepala dia. Susah. Ya sudah, maka solusi Al-Qur'an hanya mengatakan fa'fu wasfahu. Tinggalkan, nggak usah digubris. Gitu ya. Maka perintah selanjutnya yang sudah beriman adalah tegakkanlah salat wa atuz zakah. Ya. Wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya, apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun ya, apakah itu yang bersifat wajib ataupun yang tatawwu ya, tatawwu'at tajiduhu indallah. Jadi semuanya akan kita dapatkan balasannya. Nah, ini sudah Allah berbicara tentang thawab ya, balasan orang yang beriman itu ya, tajiduhu indallah, ay tajidu thawabahu ya. Maksudnya adalah kita akan menemukan balasan yang kita kerjakan, sholat dan zakat dan yang lain yang kita lakukan itu menjadi simpanan kita di sisi Allah. Lagi-lagi Allah kemudian menutup firman-Nya di 110 itu, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu maha basirun ya, mengetahui. Ini satu biasanya sinonimnya sama alimun gitu juga. Bima ta'maluna basir. Ay fala yudayyi' indahu amalun. Artinya bahwa tidak ada satupun amal perbuatan yang disia-siakan oleh Allah, sekecil apapun. Jadi basirun itu lebih mendalam lebih detail ya. Sekecil apapun kita melakukan kebaikan itu nanti ada catatannya gitu ya. Jadi tidak ada yang kemudian terskip ya, maksudnya karena kekecilan kemudian tidak dianggap oleh Allah ya. Jadi semuanya akan menjadi catatan yang kita akan bisa dapatkan nanti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal-hal seperti ini akan bisa dikerjakan manakala yang bersangkutan beriman. Sekali lagi ya, kalau tidak beriman dikatakan begitu ya, kan kita nggak ngelihat pahalanya apa, kan gitu. Apalagi dikatakan indallah. Ya memang Al-Quran mengatakan tajiduhu indallah. Artinya tidak kita dapatkan rewardnya di dunia, tapi lebih spesifik Allah akan berikan itu di akhirat. Makanya ditegaskan innallaha bima ta'maluna basir. Jadi apapun yang kita lakukan itu selalu dalam pengawasan Allah dan tidak akan ada satupun ya, secuil pun yang sia-sia. Ya. Tapi kalau itu tidak beriman ya tentu tidak akan terketuk seseorang untuk melakukannya. Gitu. Ini kelanjutannya ya. Jadi setelah tadi bicara tentang ahlul kitab, orang Yahudi, yang Allah tegaskan adalah agar yang sudah beriman tetap istiqomah dalam sholat dan mengeluarkan zakat. Karena ini adalah dua hal yang wajib, ya. Wajib di waktu itu ya, masih sebatas itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kenapa? Mubahalah. Kenapa? Ya, mubahalah itu beda lagi, Pak, kasusnya. Dan mungkin kita juga sering dengar ya, bahkan kadang yang mubahalah itu sesama umat Islam. Ya, mubahalah. Jadi intinya mubahalah juga sama. Ya, memang Nabi pernah mubahalah. Jadi mubahalah itu ya sebenarnya
ingin mengambil hakim, ya, hakimnya adalah Allah gitu ya. Tapi kita yang apa istilahnya? Yang sengketa ya. Pokoknya nanti yang benar, siapa yang benar di antara kita gitu, atau yang salah di antara kita, maka lah itu. Kita tunggu sekian akan terjadi begini. Nah, itu konteksnya mubahalah. Tapi kalau konteks sekarang mungkin kayak kasus-kasus kecil biasanya tidak. Biasanya tidak. Dan ini biasanya kalau sudah tidak ada solusi. Ya, kalau sudah konflik, tidak ada solusi, biasanya ada yang mengambil pilihan mubahalah. Adalah mubahalah aja kalau mau repot. Karena kadang tadi Pak, ketika orang berdiskusi sama-sama keras, tidak ada yang mau mengalah, ya, atau bahkan kayak tadi itu, ya akhirnya terjadi ya yang seperti kita lihat itu. Mereka akan bersikeras, kemudian berusaha mengambil jalan pintas ya. Nanti turunannya ya seperti sumpah pocong juga itu, walaupun tidak sama persis, tidak sama ya, tapi hampir mirip seperti itu ya. Tapi kalau mubahalah itu Allah yang dijadikan hakimnya ya, hakimnya. Ada lagi? Pak Imam? Ya, gimana? Ya. Ya. Iya. Aturan itu diubah atau dihapus karena ada ketentuan. Iya. Kedua, sudah berjalan sama. Oke. Apa yang ketiga, ini dikompilasi. Betul. Kalau kita mengambil analogi ini dalam konteks Al-Quran. Ya. Ya. Mungkin ada ketentuan di dalamnya. Iya. Kalau kita tadi simak ayat-ayatnya, Iya. pendekatannya kekuasaan. Iya. Alam ta'lam amrullah ala kulli syai'. Iya. Yang bisa kita mungkin paham dan jelaskan adalah nak pilih bayar di kita, Au mithli. nak pilih bayar umumnya. Iya. Kami akan melakukan aksa itu dengan mendatangkan yang dan serupa dengan. Iya. Tapi yang lebih baik ini juga kan sebenarnya menyerahkan pengertian bahwa yang sebelumnya itu Baik. baik sudah. Iya. Iya. Tidak baik. Berarti kan kalau kita ini wahyu, jadi nggak boleh ada keduluan. Betul. Satu kali plot Harusnya kelar. sudah musyrik. Iya. Iya, iya, oke. Yang bisa memudahkan kita memahami ini adalah bagi saya. Ini adalah memberikan pelajaran. Iya. Hukum itu memang bisa adaptif. Iya. Dari sinilah contohnya akan kata yang kita diri sama Azma. akhwat. Iya, iya. Iya. Kondisi. Mungkin hanya bagi saya hanya itu yang bisa. Iya. Iya. Kalau di luar itu ya, kalau kita menggunakan logika saja, sulit pada dasar. Iya, iya. Apakah ini sebenarnya bisa kita pahami bahwa ini kan sebenarnya soal tafsir saya. Kita
kita mengatakan nasih, sebenarnya kan itu menafsir ya sebelumnya. Ya. Yang ditafsir tidak lain maksud. Ya. Problemnya ini jelas kata-kata teksnya jelas ini memasuk ayat manusia. Ya. Tidak menasak. Kecuali mengatakan. Iya. Baik. Baik, memang begini ya, Ji. Nasikh mansukh ini ada yang menolak memang. Ya tadi. Jadi tadi nggak saya singgung karena kebetulan yang saya baca yang pro ya. Jadi sebagian ulama itu mengatakan bahwa nasikh mansukh itu ada. Makanya kita ada kitab An-Nasikh wal Mansukh, ada kitab itu. Tapi ada juga yang menolak dengan argumen tadi, dengan logika itu. Ini wahyu, tidak mungkin ada revisi. Ya, itu wahyu, tidak mungkin ada revisi. Tapi sebenarnya begini, Pak, kita bisa kompromikan dua pandangan ini ya. Tadi saya kira setuju juga kalau itu dianggap sebagai tafsir ya. Satu yang harus kita lihat bahwa ketika Al-Quran turun ke Nabi itu kan tidak jumlatan wahidah. Artinya masih on proses. Ya kan? On proses. Jadi Al-Quran itu kan merespon ya perkembangan di waktu itu. Makanya kita bisa melihat ya ketika ayat berbicara tentang pengharaman khomer, kan? Itu kan kemudian cara memahaminya dengan tadarruj. Kan awalnya kan wayas'alunaka 'anil khamri. Kalau kita hanya mengambil ayat ini, berarti kita boleh, Pak, sholat sambil minum. Apa iya? Kan gitu pertanyaannya. Kan wahyu sudah selesai. Tapi kan pemahamannya kan enggak. Ini satu kesatuan dengan ayat nanti innamal khamru wal maisiru wal ansab dan seterusnya kan gitu. Itu satu paket dengan ayat itu. Nah, sama. Jadi kalau kita pahami itu sebagai bentuk proses yang kemudian bentuk finalnya setelah Al-Quran terkumpul semuanya seperti yang kita fahami, yang kita terima sampai sekarang, kita kan sudah bentuk final kalau sekarang. Tidak mengalami masa proses turunnya Al-Quran. Jadi saya kira dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda. Maka kalau kemudian tadi ayat mengatakan na'ti bi khairin minha au mithliha, itu saya kira sudah dalam posisinya ya. Maka tidak kita pahami bahwa ayat yang sebelumnya jelek, bukan. Tapi lebih pada tadi kemaslahatan ya. Lebih kemaslahatan. Dan bentuk seperti ini ya langsung Allah tegaskan kan. Makanya yang pertama kali usil adalah orang Yahudi kan. Karena dia berpikir ya kayak tadi itu. Kok nggak jelas nih Nabi ini nyuruh tapi ngelarang. Di saat yang lain ngelarang dan seterusnya. Itu bagi yang mengalami proses itu ya dinamika saja. Tapi bagi kita setelahnya kan kita bisa melihat oh ternyata seperti tadi itu pelajarannya. Bahwa hukum itu juga bisa, kalau bahasa lainnya kan al-hukmu yaduru ma'illati kan gitu ya. Tapi ini kaitannya dengan Al-Quran, sesuatu yang given, maka yang mengkonfirmasi sekali lagi adalah langsung Allah tadi, alam ta'lam dan seterusnya. Itu kan sebagai litakrir, penegasannya. Jadi sebagai penegasan bagi Nabi dan setelahnya, ya, bagi Nabi dan selainnya, bukan setelahnya, bagi Nabi dan selainnya. Maka sama kita bisa mendudukkannya ya, terlepas dari yang pro kontra itu, yang jelas ayat ini tidak hilang, itu saja. Ya, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Termasuk yang Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu tetap Al-Qur'an semuanya. Jadi enggak kemudian terus dibuang Pak Isa. Tetap ayat ini tetap ayat ini. Enggak dihapus. Makanya ada yang tadi yang kita jelaskan. Ya, tetap hanya hukumnya, hanya keterangannya dan yang lain. Tentu penjelasan seperti ini juga harus jelas. Itu maksudnya. Jadi tidak kemudian dibuang. Ya, tidak kemudian dibuang. Maka di cetakan manapun ayat tetap ada. Yang berbeda mungkin kiroatnya tadi. Ada yang baca nansakh, ada yang baca nunsikh. Ya, nunsikh itu pakai majhul berarti kan. Tidak dihapus. Kalau yang nansakh kan maklum. Sama, semua sama.
Jadi masih terjaga dua-duanya. Dan informasinya masih jelas, masih terang ya. Terlepas dari itu sekali lagi detailnya pembahasan ya terkait dengan tafsir sampai sedetil ini menunjukkan bahwa ya memang Al-Qur'an terjaga sampai segitu. Sampai sejauh itu maksudnya. Tidak hanya tajwidnya tetapi juga sampai pemahamannya. Masalah perbedaan saya kira dari dulu ada perbedaan. Dari Nabi pun mengajarkan perbedaan. Saya kira itu juga sama ya. Saya setuju tadi dengan statementnya bahwa ini mengajarkan bagi kita bahwa ya ada dinamika di sana. Ya, ya. Hanya bedanya ini konteksnya adalah Allah punya gitu ya. Allah yang berkehendak. Maka kita tidak bisa intervensi di situ. Dan posisi para ulama yang pro nasikh dan mansukh ya sebatas itu. Tidak akan jauh. Jadi yang pro dan yang tidak mengaku itu sebenarnya sama. Intinya adalah ingin menjaga pemahaman itu ya. Ingin menjaga kemurnian Al-Qur'an agar ya sesuai dengan misi diturunkannya itu. Terlepas dari ayat manapun. Karena tidak banyak yang nasikh mansukh itu. Tidak banyak. Oke, masih ada? Cukup? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai ayat 110 ya. Demikian, semoga apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita terkait dengan beberapa tafsir daripada ayat Al-Quran. Utamanya di tadi surah Al-Baqarah 106 sampai 110. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.